Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus salihat. Al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinati wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa TVRI dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, sehingga alhamdulillah lagi-lagi kita diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat umur panjang untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Pada muqaddimah yang saya kemukakan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermakna, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan, man shama ramadhana, penuh keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dua firman ini akan kami kolaborasikan dalam memaknai masuknya bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, bulan yang begitu mulia ini, kita diajarkan berbagai macam hubungan sesama kita. Kita diajarkan berbagai macam rasa kepedulian satu dengan yang lainnya. Kita diajarkan kepada di antara sesama kita untuk saling peduli dan seterusnya. Maka sudah selayaknya kita sebut bulan ini sebagai bulan membangun hubungan, bulan membangun ukhuwah, bulan mempersatukan umat, bulan menyatukan hati-hati manusia, tidak hanya umat Islam. Karena ternyata Ramadan atau puasa yang kita kenal ini adalah juga dikenal oleh umat-umat terdahulu. Maka tidak heran kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa bahwa sebagaimana dilaksanakan oleh umat terdahulu. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya puasa ini jauh sebelumnya telah dikenal oleh umat terdahulu. Bahkan sejak Nabi Adam puasa ini telah dikenal. Lalu kita umat Islam saat ini, maka kita gunakan puasa sebagai persatuan umat. Kalau tadi dalam firman Allah kami kemukakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai satu dengan yang lainnya. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini sebelum memasuki bulan Ramadan, kita melewati satu momentum euforia yang begitu besar, dahsyatnya, bahkan kerap merusak ukhuwah satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sesama tetangga, tidak hanya antar tim, akan tetapi pasangan, tetangga, bahkan saudaraan, sesama saudara, hanya karena perbedaan pilihan, perbedaan politik, lalu ukhuwah itu retak, lalu silaturahim itu renggang. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan ini, mari kita satukan kembali hati-hati yang rusak, kita satukan kembali silaturahim tadi yang retak. Karena bulan rahmat, bulan ampunan tidak akan datang, tidak akan kita bisa menggapainya kecuali memang kita akan menyatukan satu dengan yang lainnya atau hati-hati umat Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an setidaknya ada 4 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala ingin, kalau saja Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam mau, maka umat ini dijadikan umat yang satu. Tidak berpecah belah, tidak berbeda pilihan. Semuanya satu umat. Akan tetapi tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walau sya'allahu laja'alan nasi ummatan wahidah. Sekiranya Allah mau, sekiranya Tuhan mau, akan dijadikan umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima ataqallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada kita semua. Allah jadikan kita berbeda-beda. Allah jadikan kita umat ini mengisi kepala satu dengan yang lainnya berbeda-beda, bahkan pilihan itu berbeda-beda. Kenapa dijadikan kita berbeda-beda? Karena Allah ingin melihat dengan karunia yang diberikan kepada kita, apakah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apakah kita berfastabiqul khairat atau tidak, apakah kita memperkokoh atau menyatukan ukhuwah atau tidak, apakah kita saling peduli atau apatis dengan satu dengan yang lainnya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan momentum bulan Ramadan ini seharusnya menjadi alarm bagi kita untuk kembali kita menyatukan hati-hati yang tadi retak. Kita menyatukan silaturahim yang tadi renggang. Kita menyatukan mengisi hati-hati yang kosong. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita kembali menjadi orang-orang yang bersih, yang suci, yang hatinya bahkan tidak ada ghillin, yang hatinya keluar iri, dengki dan sebagainya. Semuanya dibersihkan atau dicuci di bulan Ramadan ini sehingga umat ini kembali bersatu. Barangkali sebagaimana yang kami sampaikan tadi, momentum euforia pemilihan kepala daerah atau pemimpin, gubernur, wali kota, bupati itu kemarin sangat merusak atau bahkan menjadikan kita bertengkar, atau bahkan di antara kita satu dengan yang lainnya tidak sengaja menyakiti hati-hati mereka. Padahal ini semua dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak akan lama, hidup ini tidak akan panjang. Kalau hari ini ada tetangga kita yang meninggal, kita akan mengangkat kerandanya. Kita yang akan membantu menguburkannya. Kita yang akan menolongnya. Kita tidak tahu. Kelak kita juga akan diangkat keranda kita ketika Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara hubungan kita yang retak hanya karena euforia 5 tahunan sekali tadi merusak ukhuwah kita? Bagaimana mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang sementara silaturahim kita belum menyatu, hubungan kita masih retak? Kelak ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, dalam bahasa agama hablum minallah itu baik, maka belum tentu jalan kita selamat karena hubungan sesama di antara kita masih ada yang belum selesai. Maka sekali lagi para pemirsa TVRI dimanapun berada, mari kita satukan, kita perkokoh silaturahim di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam cara. Barangkali kita merasa minder ketika kita sudah mengeluarkan cibiran, kata-kata yang menyakiti, kita datang dan memohon atau menyampaikan permohonan maaf. Atau kita datang mereka membawa iftar jama'i atau makanan berbuka untuk sekedar melebur hubungan yang tadinya retak atau kaku. Bulan Ramadan ini banyak hal yang dapat kita laksanakan. Ya, silaturahim itu adalah bagian terkecil yang dapat kita sambung satu dengan yang lainnya. Yang intinya dari semua itu adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya. Bahkan kita akan memberikan pertolongan kepada antara satu dengan yang lainnya. Tetangga kita ada yang punya salah, kita bisa maafkan. Atau kita yang punya salah, kita datang mohon maaf. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita tergolong orang-orang yang la'allakum tattaqun. Wallahu musta'an. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan.
bulan penuh berkah dan ampunan. Mari bersihkan diri, jernihkan hati, dan dekatkan diri dengan Ilahi. Kita sambut Ramadan dengan sukacita, rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Semoga kita semua mampu menyempurnakan ibadah Ramadan untuk menjadi insan yang sabar, tangguh, jujur, peduli, dan berakhlak mulia. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan.
agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pada barisan seluruhnya. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor upacara bendera di 10 Juli 2023. Siap dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Pada sang merah putih, hormat! Gerak! Semangat pagi. Iya, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Selamat pagi. Untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih ini, anak-anakku sekalian, kalian tahu
bahwa bendera merah putih ini adalah pengorbanan besar para pahlawan kita. Mereka berkorban, darah mereka tercurah jatuh ke tanah. Keluarga mereka tinggalkan. Mereka membela bangsa dan negara. Dan untuk itu sekarang ini anak-anak dalam membela negara bukan bermain. Dalam membela negara harus belajar dengan giat, meraih prestasi, menjemput hari esok yang baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Anak-anak semuanya ada sukacita? Ada, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Ya, semuanya berdiri. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk. Tadi waktu kalian mengikuti upacara, apa yang kalian lihat di luar setelah selesai? Apa yang kalian lihat di luar? Tempat sampah, Ibu. Tempat sampah. Sampah plastik, Ibu. Sampah plastik, iya. Bagus, semuanya sudah melihat di luar ya? Iya. Tadi ketika semua bilang sudah melihat sampah-sampah yang berserakan di luar, kira-kira kalian buat apa? Harus buat apa? Membersihkannya. Membersihkannya. Berarti kalau kita membersihkannya, kita belajar tentang muatan apa? PLH. Ya, PLH berarti pendidikan lingkungan Hidup. Sekarang semuanya pada angkat buku pelajarannya. Ibu Feni tulis tentang muatannya ya. Iya, Ibu. Ya, sudah. Kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Buku cetaknya dibuka. Ya, semuanya sudah siap? Di tangan Ibu ini ada apa? Sisa-sisa makanan, Ibu. Sisa-sisa makanan. Ini kalau boleh Ibu Feni tanya apa? Sampah apa? Sisa-sisa makanan dari sampah apa? Sampah organik. Ya, sampah organik. Jadi kalian harus tahu bahwa sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Ibu Feni tulis di sini ya. Sampah organik, sampah yang mudah terurai. Ya, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Biasanya sampah organik ini juga bisa dibuat untuk menjadi pupuk yang bisa kita pakai bersama. Sekarang Ibu Feni mau angkat yang ini lagi. Kalian kenal ini apa? Botol bekas. Botol bekas. Yang tangan Ibu Feni? Gelas aqua. apa? Ya, gelas aqua. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini apa? Kertas dan plastik. Kertas dan plastik. Ini biasa digolongkan sampah apa? Sampah organik. Sampah anorganik. Kenapa sampai dibilang sampah anorganik? Karena susah terurai, Ibu. Ya, karena susah terurai. Berarti di sini pengertiannya sampah anorganik. Ya, sampah anorganik, sampah yang susah terurai. Kira-kira siapa yang belum mengerti? Semua pasti sudah mengerti?
Sudah, Ibu. Semangat, masih semangat untuk belajar? Masih, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, sekarang Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah mengerti betul atau tidak? Siapa yang bisa jelaskan sampah organik adalah sampah apa? Saya, Ibu. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme makhluk hidup, baik manusia, hewan, serta tumbuhan, seperti bekas makanan dan daunan-daunan yang kering. Tepuk tangan untuk Weni. Siapa yang bisa jelaskan sampah anorganik itu apa? Saya, Ibu. Sampah anorganik adalah sampah yang susah terurai seperti botol bekas, sedotan, dan plastik, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Anti. Berarti Ibu Feni sudah percaya kalian sudah mengerti tentang sampah organik dan sampah anorganik. Ya, untuk itu kalian mau tidak ikut lomba daur sampah ulang? Mau? Mau? Ya, tepuk tangan untuk semua. Untuk itu kita akan mengikuti lomba. Ibu harap semuanya bisa mempersiapkannya dengan baik, ya, agar kita bisa menjadi juara. Maukah tidak kita jadi juara? Mau, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang siaplah untuk kita pulang. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa besok ya. Selamat siang, Ibu. Tamang. Kenapa, Kayla? Kenapa? Mengapa, Kayla? Siapa bilang apa lah? Ausing, beta mau bilang yang tadi tentang lomba yang tadi Bu Guru bilang tuh. Ih, lo kayak kata bicarakan di luar juga. Beta rasa kayak kalau kata bahasakan di sini tuh enak, kata di luar juga mari. Mari kata pi. Ya, udah. Weh, teman-teman, tadi Ibu Guru bilang kata bukalah sarang mau ikut lomba tuh. Iyo, tapi kira-kira kata mau bikin pakai barang bekas apalah? Iyo lai, sampah juga kan terlalu banyak. Wih, teman-teman, kata semua itu mesti jaga kebersihan, jangan buang sampah sabarang-sabarang. Betul, apalagi kalau musim hujan, got-got sudah prop, air naik, lalu banjir. Bukan cuma itu saja, teman-teman, kalau kata buang sampah sabarang, nanti juga kata bisa kena penyakit lain. Teman-teman, bagaimana kalau kata ke pantai, supaya kata bisa lihat sana. Makanya ada botol-botol plastik atau barang-barang bekas yang lain kata bisa bikin kerajinan. Beta setuju dengan Cefada. Bagaimana kalau besok kata pergi ke pantai? Setuju? Setuju. Sudah, mari kata pergi dulu. Selamat siang, Kayla. Kakak sepulang sekolah? Sudah, Mama. Kakak nanti kakak ganti baju, lalu nanti tolong Mama bantu sapu dalam rumah ya. Soalnya Mama ada masih mamasa nih. Iya, Mama. Mama, ya. Kakak tuh mau ikut lomba. Kakak dan tamu-tamu mau ikut lomba apa?
Katong mau ikut lomba bikin barang-barang bekas jadi kerajinan. Ibu guru bilang katong mesti bikin akang tuh bagus-bagus. Lalu kakak dan teman-teman mau pakai bahan apa bikin kerajinan tuh? Saya tahu ya mama, nanti esok kakak dan teman-teman mau pergi ke pantai lalu katong mau lihat. Mama kira-kira katong pergi pantai mana? Kalau mama boleh usul, lebih baik kakak dan teman-teman pergi di pantai yang di dalam kota dekat-dekat sini saja. Karena kalau pantai yang jauh-jauh yang orang biasa pergi piknik tuh, orang kurang urus akan pun sampah-sampah sayang. Oh iya mama, nanti beta bilang teman-teman, par katong pergi ke sana saja. Oke sayang. Sama. Tiga cok. Katong bicara. Katong bikin. Sampai. Selamat siang. Oh Kaila teman-teman ada datang, mari masuk. Ya. Kaila, mari teman-teman ada datang. Teman-teman, dulu kan kata mau belajar nih, jadi beta pi ambil minum dulu. Iya Kaila. Ini bantu dong. Oh iya Kaila. Teman-teman, kalau katong mau bikin kerajinan dari bahan bekas tuh, katong cari botol-botol bekas dan kertas-kertas bekas saja. Barang katong bikin kerajinan apa dulu ini supaya katong dapatkan bahan-bahan cepat sal. Kalau beta usul, katong pergi ke pantai saja supaya katong lihat barang-barang bekas yang bisa katong pakai. Iyo, beta mau bilakang maraknya su bilakang. Kalau begitu, katong pulang juga supaya bisa istirahat. Kalau esok, katong ke pantai. Buku dah. Kaila mama, katong pulang juga dan kalai katong belajar di Kaila ke rumah. Iya, udah mau pulang juga kak, jalan baik-baik. Iya Kaila. Dah. Dan Kaila mama. Dah Kaila. Dah. Dah Kaila. Iya sana sih, sampah plastik paling banyak. Mari katong pilih ya kalau kas bisa akan jual. Iya Ampi, kasih selai kau, mana kasih tapar apa? Bar katong gampang bawa. Kau bagaimana teman-teman? Betul, beta setuju supaya kami sekaligus rame-rame kasih bersih pantai nih. Lalu sampah yang lain kami bisa buang di sampah sampah. Bagaimana kalau kamu apa perempuan ini cari barang bekas tuh? Oh iya. Atau apa laki-laki ini cari sampah-sampah yang pakai lah. Bagaimana? Setuju kasing? Setuju. Oke, kalau begitu berkejar. Iya, Teman-teman, barang-barang bekas nih kita suka kumpulkan semua nih. Kalau gitu bagaimana kalau katong pulang juga? Iyo, barang katong justru bakal nanti. Katong pulang ganti baju dulu baru katong di kakak rumah. Kalau begitu yang betul lama-lama ya katong bubar ya. Agnes, mari kita pisang karung. Iya, ini mari beta yang garang tuh. Kalau begitu, mari kita pergi bubar sudah. Gas. Gas. Pulang. Tapi nanti kita belajar di Kaila rumah tuh. Mari katong pulang ke kasih rumah tuh Kaila tuh. Dan cuma dulu.
Lah kan itu baru mau pantai, kalau saya pulang pantai. Enak banget. Datang nih. Jadi teman-teman mari masuk. Kita ambil tikar dong, laki-laki bisa kasih pindah meja kak. Oke. Teman-teman, coba lihat ketempung hasil nih dulu. Bagus tuh. Hi, paling bagus. Ini boleh, akang tuh paling bagus. Beta suka akang. Weni jauh pegang-pegang akang dan agak rusak lagi. Hi, sudah juga Seva. Ini juga saya gak susah kakak. Kailah, logo basipi yang kakak taruh dalam jo. Ini bisa bantu kak? Ya. Ayolah jangan lupa, manyapu kita mau menyimpan kotor-kotor. Iya Joel. Joel. Wi, kamu sudah jual manyapu tuh. Bantu dia angkat sampah-sampah juga, mari. Iya. Teman-teman, mari kita pulang sudah. Sama mau istirahat tuh, sama pasti sulala kan besok juga tuh pergi sekolah. Mari kita pulang juga. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Masih semangat? Masih Ibu. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Hebat. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalian mau dengar kabar gembira ataukah tidak? Mau Ibu. Ya, kabar gembiranya kemarin waktu kalian mengikuti pengelolaan sampah, kalian mendapat juara. Mau dapat juara? Mau Ibu. Mau dapat juara? Mau Ibu. Ya, juaranya juara 1. Ya, untuk itu kalian lihat di sini. Ibu Feni ada bawa pialanya. Ini piala lomba juara 1. Kaila silakan, Ibu Feni kasih untuk yang mewakili ya. Ini pialanya sayang. Teman-teman, ini katamu hasil karya. Ya, Kaila silakan duduk sayang. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Teman-teman, beta sing sangke katong hasil karya bisa jadi juara tuh. Iya tuh, kalau katong karya Mas Sohi, akan hasil pasti bagus ah. Iya teman-teman, ternyata barang-barang bekas nih, katong bisa bikin jadi barang yang bermakna. Iya teman-teman, tapi ingatan, katong jangan buang sampah sabarang. Kalau katong buang sampah akan bertambah, katong lingkungannya akan jadi bersih. Teman-teman, jadi mulai sekarang manfaatkanlah barang bekas, bikin jadi sesuatu yang bermakna.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Teman, kenalkan, namaku Cassius, binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang tuh lucu, mengemaskan, atau unik, langka, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh, hutanmu dan kita. Pemerintah mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Pelabuhan Feri Sofifi beroperasi kembali hari ini. Selamat malam saudara, program Maluku Utara hari ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk edisi Selasa 18 Maret 2025. Kali ini bersama saya Henry Nanlohi. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi.
Selain itu juga akan kami hadirkan berbagai informasi dari wilayah Maluku, Papua, dan Sulawesi dalam segmen Klik Sulampa. Baik saudara, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 dipercepat dan diselesaikan pada Juni 2025. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Oktober 2025. Dalam konferensi pers pengangkatan CASN 2024 yang berlangsung Senin pagi di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK. Dirinya menegaskan penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden tersebut, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui ya untuk memberikan arahan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, ya, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini, ya, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Ya, kami ulangi, ya, untuk proses penerimaan P3K tahun 2024 ini, ya, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan. Presiden juga menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pelabuhan penyeberangan feri di Desa Galala Sofifi, Oba Utara, Tidore, Kepulauan telah kembali beroperasi. Dibukanya pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Feri Sofifi diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang hendak ke Ternate maupun sebaliknya.
Masyarakat di Pulau Halmahera kini boleh berlega hati dengan beroperasinya kembali pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Feri Sofifi. Pasalnya Pelabuhan Feri Sofifi kini telah dibuka. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Marsaid Idris mengatakan pengoperasian kembali pelayanan di Pelabuhan Feri Sofifi karena telah selesai pengerjaan renovasi ujung dermaga yang mengalami kerusakan. Meskipun telah dapat diakses oleh masyarakat pengguna transportasi laut, namun pihaknya masih membatasi jenis kendaraan yang akan melintas. Uji coba operasional Pelabuhan Feri Sofifi ini akan dilakukan selama 1 bulan. Jadi memang pengoperasian ini memang kita sudah berdasarkan pertimbangan matang karena pertama kita melakukan uji mutu berkaitan dengan kualitas pekerjaan ini apakah sudah sesuai pertama dengan kontrak atau kedua memang dari kondisional memang sudah bisa dioperasionalkan. Makanya kami melakukan rapat lintas sektor yang kita laksanakan di hari Kamis barusan itu dengan melibatkan dari Dinas Perhubungan Kota Tidore, Dinas Perhubungan Provinsi, Balai Pengelolaan Transportasi BPTD maupun operator. Kita bicarakan kaitan dengan teknis kami melaporkan berkaitan dengan pelaksanaan pengujian apakah memang sudah layak atau belum. Makanya berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan terakhir di tanggal 14 kalau kurang salah di Kamis itu memang dari segi teknis konstruksi diuji dengan alat yang digunakan memang sudah sesuai. Masyarakat kini dapat menggunakan jasa penyeberangan dari Pelabuhan Feri Sofifi di Desa Galala. Masyarakat diminta untuk bersabar karena meskipun telah dibuka namun perlu uji coba sehingga selain penumpang hanya diperbolehkan kendaraan bermotor golongan 2 sampai golongan 4. Henry Nanlohi, Samsudin Sanduan, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan dapat menjadi berkah bagi semua orang. Seperti para penjual makanan dan minuman berbuka puasa di Desa Bukit Durian, Kota Tidore Kepulauan. Para penjual musiman ini mengaku memperoleh keuntungan yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Pada bulan suci Ramadan banyak penjual makanan dan minuman musiman yang bermunculan. Di Kota Tidore Kepulauan khususnya di Desa Bukit Durian, pada bulan puasa terlihat banyak penjual yang adalah ibu-ibu yang menjajakan makanan serta minuman berbuka puasa. Salah satu area di Desa Bukit Durian tepatnya di Jalan Trans Halmahera, terdapat beberapa lapak yang khusus menjual makanan dan minuman untuk buka puasa. Perlu disyukuri karena aneka jajanan pada lapak kuliner khususnya Ramadan ini dimanfaatkan bukan hanya umat muslim yang sementara menjalankan ibadah puasa, namun juga sering dikunjungi oleh masyarakat lain yang hendak berbelanja untuk kudapan sore. Para penjual aneka makanan dan minuman berbuka puasa ini mengaku mereka memperoleh keuntungan yang tidak biasa bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Seperti kalau saya ikan gohu ikan ya, sama kasbi rebus itu paket. Baru ada lagi ikan, ada juga kue-kue. Ya kue-kuenya seperti nasi bambu, ini ada risol, ada kue-kue lalampa. Dalam 1 hari itu lakunya sampai 1 juta bisa dapat ya. Tapi itu kan bukan untungnya semua, tidak. Itu sekalian dengan modal toh ya. Ya, jadi bersihnya bisa 400-500 bisa. Ya, jual bermacam-macam sayur, bermacam-macam ikan dan kue-kue. Kalau jualan sayur tuh sebelum bukan bulan Ramadan tapi jual terus sayur sama ikan. Bulan puasa alhamdulillah meningkat. Oh, dia hasil tiap hari ya lumayan 3 juta lah. Per hari. Karena kan ada sayur-sayur, ada ikan, ada kue juga. Ada isbu, ada. Itu masih kotor lah. Biar bahannya susah, tapi kan kita ibu-ibu kan biasa sudah atur bagaimana bisa. Yang pembeli juga antara mengeluh. Karena doang kan pembeli juga mengerti itu dan juga tahu bahan-bahan juga mahal. Berbagai aneka makanan dan minuman banyak ditawarkan di sini.
Adapun kue yang dijual seperti lanterna, nasi jaha, dodol durian, srikaya durian maupun asida durian. Bahkan ada di antara ibu-ibu ini yang menjual makanan jadi berupa aneka sayur dan juga ikan. Mereka mengaku sangat antusias berjualan ketika datangnya bulan puasa. Para penjual makanan dan minuman di salah satu pusat kuliner Ramadan di kota Sofifi ini mulai menjajakan jualan mereka sejak pukul 3 sampai 6 sore. Mereka mengaku perekonomian keluarga sangat terbantu dengan menjual makanan dan minuman terutama saat Ramadan tiba. Henry Nanlohi, William Sumuwu, TVRI Maluku Utara melaporkan. Baik saudara, Maluku Utara hari ini akan kembali seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Disiplin kerja dan disiplin masuk kerja bila diaplikasikan oleh seluruh ASN dengan penuh tanggung jawab akan berdampak kepada pencapaian pembangunan yang baik. Wakil Gubernur Maluku Utara Sabrin Sehe menghimbau dan berharap agar seluruh aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah Maluku Utara mengedepankan kedisiplinan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sabrin mengingatkan seluruh ASN dalam lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama pegawai.
Wagub juga mendorong para pelayanan publik dari tingkat kabupaten kota untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kualitas kerja agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, Sabrin Sehe selaku Wakil Gubernur Maluku Utara juga mengimbau setiap aparatur sipil negara agar meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, yaitu disiplin kerja dan disiplin masuk kerja. Jadi disiplin ini kalau dalam pendekatan kan ada dua hal penting. Pertama disiplin masuk kantor dan pulang kantor, dan disiplin kinerja. Dan itu dua-dua kita berhadap. Disiplin berada di kantor pada jam kerja dan jam kantor, dan pada saat kinerja juga. Orang hadir di kantor tapi tanpa kerja juga tidak ada baiknya. Orang tidak hadir meskipun pekerjaan selesai, saya kira tidak bagus karena birokrasi dibangun di kantor. Karena itu kita berharap seluruh ASN, pemerintah provinsi dalam memahami dua itu, disiplin berkantor dan disiplin bekerja. Kalau ini dimaksimalkan, maka insya Allah capaian-capaian pembangunan kita akan bisa kita wujudkan dengan baik. Sebagai pelayanan publik bukan hanya tentang melayani masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa semua pelayanan dari tingkat kabupaten kota harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan pusat. Hal ini ditegaskan guna meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Henry Nanlohi, Samsudin Sanduan, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Sementara itu, saudara, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani, seluruh ASN dituntut untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, kompetensi, dan integritas. Indikator-indikator tersebut sangat penting untuk dimiliki dan diimplementasikan oleh seluruh ASN selaku pelayan publik di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sabrin Sehe pada saat menyampaikan pidato politik perdananya beberapa pekan lalu di hadapan rapat pleno DPRD Provinsi Maluku Utara yang digelar di Sofifi, mengungkapkan semangat serta visi besar mengelola tata pemerintahan baru untuk 5 tahun ke depan. Gubernur Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk membawa Maluku Utara bangkit mengejar kemajuan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sabrin Sehe, usai melakukan apel pagi bagi ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara, kepada TVRI mengatakan, pelayan masyarakat atau aparatur sipil negara saat ini perlu memiliki profesionalisme, kinerja, integritas, bahkan kompetensi yang tinggi. Indikator-indikator tersebut semestinya dapat dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara juga menambahkan, indikator pencapaian kerja tersebut juga semestinya dapat terimplementasi dengan rasa tanggung jawab oleh ASN-ASN di Maluku Utara. Seluruh ASN pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memahami, mengerti dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan pemerintah yang bersih dan melayani. Itu indikator utama adalah profesionalitas, kinerja, kompetensi, dan integritas. Nah, ini yang kita ingin wujudkan birokrasi yang sebenarnya. Jadi pendekatan melayani di atas regulasi itu menjadi komitmen. Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tentang pemerintahan yang bersih dan melayani telah dipertegas dengan adanya pengawasan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara lewat evaluasi tunggal yang telah dilakukan pekan lalu. Henry Nanlohi, Samsudin Sanduan, TVRI Maluku Utara melaporkan. Dan saudara, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa yang pertama dari Sulawesi Tengah, seorang lansia berumur 70 tahun bernama Poninten ditemukan dengan keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Setelah sebelumnya nenek ini dilaporkan hilang ketika pergi ke kebun dan 3 hari tidak kembali. Sebelumnya diberitakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melalui pos SAR Luwuk menerima informasi perihal seorang lansia yang belum kembali dari kebun di Desa Tikupon, Kecamatan Bolemo, Kabupaten Banggai, Jumat 14 Maret 2025. Kronologis yang diterima tim jika korban pergi ke kebun di hari Rabu untuk beraktivitas.
Korban masih terlihat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di area perkebunan jati, tepatnya di belakang rumah. Namun setelah dilakukan pengecekan pada sore hari, korban tidak berada di lokasi. Dilaporkan setelah dilakukan pencarian pagi hari, korban ditemukan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah oleh seorang warga yang sedang berkebun. Menerima informasi tersebut, tim langsung menuju lokasi penemuan untuk membantu evakuasi dan mengantarkan korban sampai ke rumah. Tepat hari kedua, tepatnya pada pukul 07.30 korban dilaporkan ditemukan dalam kondisi selamat kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian. Kami menghimbau pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di kebun untuk lebih berhati-hati, khususnya antisipasi terhadap binatang buas yang sewaktu bisa mengancam jiwa manusia. Korban ditemukan pada jarak kurang lebih 1 km dari posko. Saat tiba di rumah, pihak keluarga menyambut korban dengan penuh haru. Rian Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dari Sulawesi Tengah kita menuju ke Papua Barat. Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Manokwari menyiapkan 6 armada kapal untuk melayani penumpang yang akan mudik pada masa Lebaran 2025 dari Pelabuhan Manokwari. Meski masih 2 minggu menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, namun kesiapan PT Pelayaran Nasional PT Pelni Cabang Manokwari pada arus mudik mulai dilakukan dengan menambah 2 armada kapal yang akan melayani penumpang selama arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Kepala PT Pelni Cabang Manokwari Yusuf mengatakan, 2 kapal tambahan yang disiapkan Pelni yakni KM Cirimai dan Labobar yang sebelumnya tidak masuk di wilayah Manokwari, kini akan diperbantukan selama Lebaran saat puncak arus mudik maupun arus balik. Sementara kapal yang saat ini sudah beroperasi di Pelabuhan Manokwari yaitu Dobon Solo, Doloronda, Gunung Dempo, dan KM Sinabung. Ya, baik, terima kasih. Untuk PT Pelni Manokwari dalam menghadapi peak season angkutan Lebaran ini, kita ada 6 kapal yang biasanya hanya 4 kapal, ada tambahan kapal yaitu kapal Ciremai dan kapal Labobar yang biasanya tidak masuk Manokwari. Untuk angkutan Lebaran tahun ini, kedua kapal tersebut membantu untuk memperlancar arus mudik maupun nanti balik. Ke-6 kapal tersebut adalah Sinabung, Labobar, Ciremai, Doloronda, Gunung Dempo, dan Dobon Sulu. Sementara itu selama mudik Lebaran, PT Pelni juga menyiapkan sebanyak 500 tiket gratis bagi penumpang, yaitu pada tanggal 22 Maret dengan menggunakan kapal Sinabung dan arus balik tanggal 7 April menggunakan KM Labobar. Yusuf mengatakan untuk memperoleh tiket gratis, penumpang hanya perlu membawa KTP dan daftar di loket Pelni setiap jam pelayanan. Dan untuk tahun ini Perhubungan mengadakan melalui PT Pelni mengadakan angkutan mudik gratis, dan di baliknya arus balik juga ada, tapi dari Sorong kalau arus mudiknya dari Manokwari Sorong tanggal 22 dan tanggal 7 dari Sorong ke Manokwari. Tanggal 7 April ya? Ya. April itu sebanyak 250 orang. Oh, 250 orang ya? Jadi ya PP ya 500 orang. Itu apa saja yang perlu disiapkan ini untuk pemudik? Kalau mudik ya seperti biasa, kartu identitas diri, dan kita ada webnya itu, dan kita udah sebar ke media sosial juga. Dan bisa langsung datang ke kantor Pelni juga ya Pak? Kalau ya kan mendaftar dulu, nanti baru kalau udah diverifikasi dan udah data-datanya udah lengkap, bisa nanti mungkin mulai cetak tiket kan tanggal 22, nanti mungkin mulai hari ini atau besok udah ada mungkin calon penumpang yang mudik itu yang akan kita layani untuk pencetakan. Itu khusus kapal-kapal apa saja Pak yang layani? Kalau hanya kapal Sinabung, kalau dari Sorong
dari Manokwari ke Sorong KM Sinabung. Kalau Manokwari Sorong Sinabung ya. Kalau untuk tanggal 7 April dari Sorong ke Manokwari kapal Labobar ya. Berarti Diprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Laut Manokwari baru akan terjadi pada H-7 jelang Hari Raya Lebaran, yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2025. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, itulah tadi segmen Klik Sulampau untuk edisi hari ini, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca yang berlaku besok Rabu 19 Maret 2025. Data ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik saudara, informasi tentang perakiraan cuaca tadi menutup kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.